Assalamualaikum, kita kali ini akan membahas latihan soal bab 2 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Soal nomor 1, reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk. Kalau satu induk jelas dia adalah vegetatif ya. Kalau generatif berarti dia itu harus dua induk, jantan dan betina. Seksual ini berarti vegetatif. Kalau seksual ini adalah generatif, kalau vegetatif kan aseksual. Jika alami ini bisa generatif maupun vegetatif, jadi kurang spesifik. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara merunduk iya, enten iya, okulasi iya. Jadi opsinya ada jawaban yang benar adalah opsi yang A. Nah, di sini apa yang bikin jawaban di B, C itu salah? Merunduk itu benar, enten benar, yang bikin salah adalah umbi lapis. Umbi lapis ini pada bawang, dia itu terjadi secara alami, vegetatif alami. Yang C ini yang salah adalah tunas adventif pada cocor bebek, ini juga vegetatif alami. Di sini rizoma juga vegetatif alami, pada kunyit, jahe itu pakai rizoma, dan tunas adventif juga vegetatif buat alami. Terus soal nomor 3. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hingga pada tanaman bunga A lalu membawa serbuk sari ke bunga B. Apa yang akan terjadi? Kalian lihat di sini bunga A jenisnya itu bentuknya seperti ini dan dia itu berwarna merah. Sedangkan bunga B adalah bunga matahari yang besar, otomatis ukuran serbuk sari dari bunga A dengan bunga B jelas beda. Maka apa yang terjadi? Karena dia itu benar-benar berbeda, beda pohon, beda spesies, otomatis tidak akan terbentuk keturunan. Ya, jika dia misal sama-sama mangga, masih bisa. Mungkin mangga harum manis dengan mangga mana lagi itu masih bisa. Tapi kalau ini sudah benar-benar beda spesies, otomatis dia tidak akan terjadi fertilisasi atau penyerbukan ya. Soal nomor 4. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang benar. Otomatis berarti 2, terus habis itu berbiji, tumbuh akar semakin besar, mau terbentuk daun, baru terbentuk pohon. Berarti 2, 1, 4, dan 3. 2, 1, 4, 3 adalah opsi yang B. Soal selanjutnya adalah soal nomor 5. Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya di dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Apa penyebabnya? Padahal sama-sama diberi air. Bedanya kalau punya Dayu sedikit, karena di sini ada kapas juga. Kalau punya Siti dia hanya direndam doang. Berarti di sini jumlah udara yang dimiliki oleh kacang Dayu itu otomatis lebih banyak daripada kacang Siti. Sehingga kacang Dayu itu berkembang lebih baik daripada kacang Siti. Jadi yang mempengaruhi adalah udaranya. Kenapa kita nggak ngomong yang B? Kita tahu bahwa dia di sini ngomong piringnya itu berdekatan. Berarti jumlah cahaya punya Dayu maupun Siti itu sama. Tingkat kehangatan, kelembapan juga sama. Kacang otomatis sama karena sama-sama menggunakan biji kacang yang sama. Terus soal nomor 6. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi. Fertilisasi itu adalah peleburan, penyatuan sel kelamin jantan, sperma, dan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum. Berarti di sini jawabannya yang D. Pembentukan sel telur kemarin disebut dengan ovulasi, perkembangan embrio, berarti ini setelah terjadi fertilisasi, produksi sel sperma kemarin adalah spermatogenesis ya, jangan dilupakan. Nomor 7. Perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma. Jadi di sini ini biasanya untuk teknologi biotek untuk pertanian. Jadi kalau hamanya atau serangganya itu infertil berarti dia tidak akan terjadi
pembuahan atau fertilisasi dan tidak akan menghasilkan keturunan. Berarti yang mana? Menghasilkan spesies baru. Di sini perlakuan khusus tidak memproduksi sperma. Tidak memproduksi sperma berarti dia infertil atau mandul kan? Berarti mencegah melakukan fertilisasi? Enggak, dia masih bisa, cuman dia tidak menghasilkan keturunan. Jadi mengurangi jumlah populasi. Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuhan lebih baik di tempat terang, kita melakukan kegiatan. Nah, ini kita harus head to head terang, tingkat intensitas cahaya. Jadi nggak boleh tingkat intensitas dengan kelembapan, itu nggak balance. Jadi cari yang sama-sama tentang cahaya. Gelap dan hangat berarti cahaya dengan suhu, ini nggak pas. Suhu dengan hangat dan terang berarti suhu dengan intensitas cahaya. Terus meletakkan di tempat terang dingin dan gelap dingin. Boleh ini meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat yang gelap. Nah, di sini soal hanya ngomong tempat terang. Lebih baik tempat terang atau gelap tanpa ngomong dia dingin. Tidak ada variabel suhu sama sekali. Berarti opsi yang paling dekat berarti yang D. Soal selanjutnya, ketika ulat menjadi dewasa, maka tumbuhnya otomatis menjadi seperti kupu-kupu. Dia metamorfosisnya sempurna ya. Nomor 10. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari. Mereka menetas cadangan makanan sebelum menetas. Dari induk betina jelas enggak, karena dia berupa telur ya. Kalau mamalia, ya cadangan makanan dari induk betina. Tapi ini adalah ovipar. Terus kuning telur merupakan cadangan makanan, putih telur juga cadangan makanan. Kalau kuning telur lebih condong tinggi lemak, kalau putih telur berarti tinggi protein. Putih dan kuning sama-sama menjadi cadangan makanan. Nah, selain menjadi cadangan makanan, putih telur juga berfungsi untuk melindungi embrio yang ada di kuning telur itu dari guncangan. Oke, sekian pembahasan soal untuk bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum.